Sahabat jari pelawi chess, lihat bagaimana Magnus Carlsen bermain sepele ataupun anggap remeh di awal. Tetapi teman-teman, kenapa dia tetap unggul? Bagaimana langkah safety ataupun langkah yang dilakukannya sangat akurat. Kita simak pada saat melawan Ilias, elo rating 2023. Sedangkan dia pada saat bermain ini 3203, terpaut 1200-an teman-teman. Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis nilai pertandingan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Selamat menyaksikan. Di sini Ilya 2700 memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4. Magnus Carlsen langsung memainkan kuda ke A6 teman-teman. Pertahanan Australia atau Australia Defense terlihat di papan. Putih pion C4. Lagi-lagi teman-teman, hal yang berbeda dimainkan oleh Magnus Carlsen, biasanya dengan posisi seperti ini, pion C6 atau pion D6. Kali ini kuda ke H6. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh hitam? Kita pelajari. Memainkan dua langkah perwira di awal. Coba kita simak teman-teman. Ilya mengaktifkan kuda ke C3. Magnus Carlsen merespon, memberikan pion di lini center, dan itu pun disambut oleh putih. Dan pada saat Magnus Carlsen kembali memberikan ataupun mengajak pertukaran di lini center, kali ini Ilya menolaknya. Dia memainkan kuda ke F3. Kenapa teman-teman? Apabila pion tersebut disambut, maka gajah akan keluar. 3 perwira sudah berada di kolom 6. Maka dari itu, Ilya tidak memukul pion, melainkan memainkan kuda ke F3. Magnus Carlsen, pengembangan gajah ke E6, mengancam posisi pion. Putih mengancam posisi menteri. Di sini menteri ditempatkan ke D7. Respon dari putih, pion E3, membuka ruang bagi petak gajah putihnya. Kuda ditempatkan ke G4 untuk menyerang pion yang ada di E5. Tetapi setelah pion pukul pion dan disambut oleh gajah, putih di sini memainkan pion H3, memundurkan kuda kembali dan terpaksa kuda ke F6. Penyerahan permainan dilakukan oleh putih. Setelah pion pukul gajah, terlihat pion bertumpuk di lini F. Kondisi seperti ini bukanlah masalah bagi Magnus Carlsen, malah dia memanfaatkan peluang jalur G agar menempatkan benteng nantinya ke G8. Kita lihat, putih telah memainkan kuda ke D5, mengancam pion. Tetapi teman-teman, ada langkah terbaik, analisis dari komputer sebelum kuda ke D5, menteri ke D4. Sama saja, tetapi tujuannya berbeda. Setelah rokade sayap menteri dilakukan oleh hitam, menteri bisa pukul pion. Permainan berlanjut, gajah mengancam menteri. Ini rekomendasi yang diperlihatkan oleh komputer teman-teman. Menteri bisa mundur ke D4, terjadi pertukaran karena raja endgame menginginkan ini. Kondisi seperti ini terlihat putih lebih unggul. Kita bandingkan dengan langkah aslinya. Ilya tidak memainkan menteri, memainkan kuda ke D5. Tujuannya sama, mengancam pion yang ada di F6. Hitam melakukan rokade sayap menteri. Bagaimana kelanjutannya teman-teman? Apakah kalian berpikir bisa memukul pion yang ada di F6? Ini salah besar teman-teman. Karena apa? Walaupun terlihat mengancam menteri, di sini ada tempo skak oleh gajah ke B4, sekaligus juga membuka ruang bagi menteri untuk mengancam menteri yang ada di D1. Jika tertutup dengan kuda, dipukul saja teman-teman. Mungkin ada juga yang berpikir dari teman-teman dengan kondisi seperti ini, tidak kuda yang menutup. Tempo skak raja naik ke E2. Tetapi hitam mendapatkan keuntungan. Karena apa teman-teman? Tempo skak sambil memukul pion. Apa yang bisa dilakukan oleh putih? Menutupnya dengan menteri, skak mat. Beginilah gambarannya. Seperti inilah kira-kira gambarannya jika kuda berani memukul pion yang ada di F6. Ilya tidak melakukan itu. Gajah dimainkan ke E2. Magnus Carlsen, pion C6, mengancam kuda. Pertandingan berlanjut.
kuda memukul pion jika beranggapan tetap seperti yang tadi teman-teman. Kondisi tempo skak walaupun terlihat raja bisa bergeser ke F1, tetapi di sini ada menteri membuka ruang bagi benteng mengancam menteri yang ada di D1. Kondisi seperti ini, menteri hitam pasti mendapatkan kuda yang ada di F6. Jika ditutup, pukul dengan pion. Unggul 1 perwira, Magnus Carlsen pasti melenggang mendapatkan kemenangan. Kita kembali di partai aslinya saat kuda diancam. Kuda mundur ke C3. Hitam, benteng ke G8. Seperti yang saya katakan teman-teman, kondisi seperti ini raja yang mengawal pion yang ada di G2. Karena apa? Jika langkah tidak benar, kita lakukan analisis. Mungkin kalian beranggapan rokade saya beraja. Respon hitam. Coba kalian pikirkan. Yap, tepat sekali apabila teman-teman berpikir langsung pukul pion dengan benteng. Karena apa? Kebanyakan dari permainan kita, posisi seperti ini, pukul pion yang ada di H3 dengan gajah. Karena tidak bisa dipukul oleh pion. Raja sedang dipin oleh benteng. Di sini, pion bisa maju. Walaupun terlihat permainan mendapatkan kualitas, tetapi untuk skakmat, langkahnya lama teman-teman. Benteng pukul pion, dipukul oleh raja. Lagi-lagi memberikan teman-teman ruang bagi gajah, tempo skak dan raja mundur ke G1, tempo skak oleh menteri. Apa yang bisa dilakukan? Bergeser ke A1 dan skakmat. Inilah bedanya teman-teman apabila benteng yang langsung memukul. Cuman dengan kondisi seperti ini ada berpikir langsung ke H1. Tetap memberikan gajah. Dan dipukul oleh raja teman-teman. Apa konsekuensinya? Pastinya hitam langsung tempo skak oleh menteri ke G4. Tidak bisa ditutup. Mundur ke H1, tempo skak kembali teman-teman. Ada benteng nantinya ke G8, tempo skak. Apa yang bisa diperbuat teman-teman hanya bisa ditutup oleh kuda. Sama saja, menteri ke H2 karena disokong oleh gajah yang ada di D6. Skakmat. Itulah sebabnya teman-teman lihat tidak melakukan rokade saya beraja, tetapi untuk melindungi pion yang ada di G2, dia menggeser rajanya ke F1. Magnus Carlsen melihat kesempatan. Menteri ditempatkan ke E7. Mempersiapkan bagi benteng apabila gajah ditarik. Putih merespon A4. Menterinya digeser. Hitam raja ke B8. Pion A3 dimainkan. Saat hitam menempatkan gajahnya ke E5, penyerahan permainan dilakukan. Gajah dipukul oleh kuda, kuda dipukul oleh pion. Pion B4 mencoba melakukan serangan dari sayap menteri, tapi langsung Magnus Carlsen penempatan menteri ke G5. Ada ancaman jika dipukul pion yang ada di G2. Di sini putih merespon gajah ke F3 dan ini langkah kurang tepat karena meninggalkan pion yang ada di C4. Rekomendasi dari komputer teman-teman, pion G3. Karena apa? Gajah tetap melindungi pion yang ada di C4. Pion F5 dimainkan, bertujuan ke F4. Benteng ditempatkan ke D1, pion F4. Kuda mengancam menteri. Di sini menteri ke H6. Benteng pukul benteng terlebih dahulu dan disambut oleh benteng. Putih dengan kondisi masih aman teman-teman. Menteri ditempatkan ke A5. Benteng ditempatkan ke G8. Menteri mendapatkan pion tempo skak. Ditutup oleh kuda. Dan mendapatkan kembali pion mengajak pertukaran menteri. Terlihat gajah pukul pion, raja mudah saja bergeser. Jika dilanjutkan, putih sangat unggul dengan posisi seperti ini teman-teman. Ini analisis ataupun rekomendasi yang ditunjukkan oleh komputer. Tetapi langkah aslinya tidak pion G3, melainkan gajah ke F3, melindungi pion yang ada di G2. Tetapi konsekuensinya pion F5 dimainkan oleh hitam.
barulah pion G3. Karena apa teman-teman? Ini menjadi pembeda, gajah bisa memukul pion tempo skak, dan putih menaikkan rajanya ke G2. Giliran Magnus Carlsen mengepin posisi pion. Apa yang bisa dilakukan oleh putih teman-teman? Sudah sangat rumit. Raja dimundurkan ke G1, berharap bisa gajah nantinya ke G2. Magnus Carlsen memberikan terlebih dahulu kudanya secara gratis. Terlihat sepele teman-teman, tetapi dia sudah memperhitungkan. Mengorbankan menteri, disambut oleh pion, tempo skak oleh benteng, dan ditutup oleh gajah. Pertandingan selesai. Elo rating lumayan tinggi, sangat terpaut teman-teman. 3.203 melawan 2.023. Dan inilah penyajian permainannya. Magnus Carlsen menang mudah. Ambil pelajaran pentingnya. Subscribe channel ini agar terus berkembang. Bye-bye.